Untuk mendownload aplikasi, silakan buka Google Play Store, kemudian cari setoran hafalan Sekolah Terbuka UAH. Atau Anda dapat menghubungi website quantumakhyar.com/alc/stuah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wabarakatuh. Nama saya Suwaibatul Aslamiyah, asal dari kota Jambi. Saya lahir 19 Desember 1979. Saya sudah menikah, status sekarang menjadi ibu rumah tangga, mempunyai 2 orang anak, 1 suami. Usia anak saya yang pertama itu 17 tahun, yang kedua umur 9 tahun. Alhamdulillah saya bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam waktu 78 hari. Alhamdulillah. Senang pastinya Pak, senang, apalagi sudah tahu memang dari dulu keinginan saya itu ingin belajar Al-Quran, ingin cara menghafal Al-Quran. Semenjak adanya Ustadz Hadi, alhamdulillah semenjak kenal dengan Ustadz Hadi, walaupun di dalam dalam media ini, media elektronik itu sudah membuat saya semangat untuk pengen belajar Al-Quran. Jadi karena suami sudah tahu cita-cita saya mau jadi penghafal Al-Quran, makanya dia izinkan saya untuk ikut karantina ini. Sampai beliau bilang sama saya nggak boleh pulang kalau belum selesai. Padahal saya meninggalkan 1 orang anak yang masih kecil, yang masih SD, kelas 3 SD. Alhamdulillah anak pun nggak nangis, boleh saya pergi, boleh, nggak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahil karim wa ba'du. Selamat datang teman-teman peserta Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Terima kasih karena Anda telah menghadiri kelas lanjutan STUAH dengan tema Kiat Mengenal Al-Quran, yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh pemateri kita, guru kita bersama, Ustadz Dr. Adi Hidayat LC.MA. Pada hari ini, di 25 Muharram 1442 Hijrah, yang bertepatan pada 11 September 2020. Salam kenal sebelumnya, nama saya Cendekia, saya adalah manajer At-Taisir Learning Center, ingin menyampaikan beberapa informasi dan maklumat, terutama kepada peserta STUAH. Informasi yang pertama adalah update mengenai peserta. Total peserta yang hingga hari ini telah terdaftar, terdapat 4.742 yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Alhamdulillah. Sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman yang berada di luar negeri untuk mohon bersabar, karena saat ini kami fokuskan untuk di Indonesia terlebih dahulu. Semoga dalam waktu dekat bisa tersedia STUAH untuk semua yang ada di dunia, insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, kembali kami menginformasikan ada pertanyaan. Ada batasan usia nggak sih untuk mengikuti program STUAH? Dapat kami sampaikan bahwa hingga hari ini telah terdaftar ada yang usia 5 tahun, ada yang 6 tahun, ingin menghafal bersama dengan orang tuanya bersama-sama. Ada juga yang 73 tahun, sudah setoran juga. Ada yang 80 tahun, Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian, STUAH angkatan pertama telah berjalan waktu itu di April 2020. Nah, hingga hari ini terhitung telah terdapat 1.756 orang yang menyetorkan hafalannya, Masya Allah. Nah, bagaimana sih cara setorannya? Ini tentu menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang belum setor. Bisa melalui aplikasi kami di Google Play Store bagi teman-teman yang memiliki smartphone berbasis Android. Nah, silakan teman-teman buka Google Play Store-nya setelah sesi ini. Di situ tinggal cari setoran hafalan Sekolah Terbuka UAH. Insya Allah dapat teman-teman temukan. Yang logonya persis seperti logo STUAH yang teman-teman sering lihat. Baik, nah tapi bagaimana kalau teman-teman yang belum memiliki smartphone berbasis Android, semisal yang menggunakan iOS atau lebih mengandalkan laptop atau mengandalkan PC-nya. Nah, silakan teman-teman memasuki quantumakhyar.com/alc/stuah. Insya Allah juga bisa diakses melalui website tersebut. Segala fitur baik yang di Android ataupun yang di website sama. Jadi tidak perlu khawatir ada yang ketinggalan. Insya Allah semua sama. Nah, teman-teman, ada metode setoran apa aja sih untuk setoran di STUAH ini? Yang pertama, metode setoran secara online. Secara ringkasnya, teman-teman sekalian nanti akan memilih jadwal melalui aplikasi tersebut, janji temu untuk secara telepon atau online melakukan setoran kepada musyrif atau musyrifah kami. Jadi janjiannya melalui aplikasi, nanti setorannya melalui telepon atau online. Metode yang lainnya juga ada setoran rekaman. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin masih kesulitan untuk menemukan waktu luang agar bisa setoran secara online atau melalui janjian tersebut. Mungkin masih sibuk bekerja, kuliah, sekolah, atau aktivitas kehidupan masih sangat padat. Nah, jadi silahkan cari waktu kapan senggangnya. Semisal mungkin lagi siap-siap pulang dari kantor, duduk sejenak, nah itu silahkan menggunakan metode setoran rekaman. Teman-teman cukup merekam apa yang mau disetorkan, disampaikan melalui aplikasi, isi data-data sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tim administrasi, nanti akan kami arahkan kepada musyrif atau musyrifah. Nah, insya Allah secara hasil penilaian juga akan diberikan selain rating, ada audio feedback. Jadi untuk teman-teman yang melalui setoran rekaman tidak perlu khawatir, juga akan ada feedback langsung meskipun melalui rekaman dari musyrif atau musyrifah kami. Baik, selanjutnya teman-teman, bagi yang mengikuti sesi pekan lalu disampaikan oleh Ustadz Dr. Adi Hidayat LC.MA untuk secara rutin memfoto dan menyetorkan tabel hafalan yang dapat teman-teman temukan di bagian akhir dari buku metode At-Taisir. Nah, silakan kalau sekarang ada di dekatnya diambil dan dibuka. Di situ dapat ditemukan di bagian menjelang akhir ada tabel hafalan. Nah, tabel hafalan tersebut telah kami sediakan fasilitas untuk menguploadnya melalui aplikasi kami, baik yang di Android ataupun yang di website.
Nah, jadi silahkan secara berkala disampaikan ke situ setelah diisi dengan baik sesuai dengan arahan beliau. Baik, teman-teman sekalian, kami menghimbau untuk senantiasa bersabar menanti giliran setoran, baik yang secara online ataupun yang secara rekaman. Hal ini mengingat tingginya antusiasme setoran oleh peserta yang luar biasa. Nah, jadi semoga teman-teman juga mendapat pahala sabarnya. Lalu silahkan manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memperkuat kembali hafalannya sebelum tiba gilirannya. Selanjutnya, pada saat setoran, kami menghimbau untuk senantiasa memperhatikan adab, baik adab dalam menyetorkan hafalannya, ataupun adab terhadap musyrif dan musyrifah yang juga berlaku sebagai guru tahsin untuk perbaikan bacaan saat dirasa perlu. Selanjutnya, teman-teman, kami informasikan bagi seluruh peserta STUAH untuk masuk ke dalam grup Facebook yang telah kami sediakan, dan kami informasikan kepada teman-teman semua melalui WhatsApp dan email. Nah, bagi yang belum mendapati, silahkan kontak tim administrasi, nanti di belakang akan saya sampaikan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi. Baik, informasi terbaru sampai dengan terakhir ini, sudah terdapat 4.008 orang yang tergabung di grup Facebook, jadi belum semua. Silahkan bagi yang belum untuk segera bergabung. Kami himbau untuk memantau informasi dari channel yang resmi saja, seperti grup Facebook tersebut. Selain daripada itu, WhatsApp resmi dari kami, email, dan atau SMS. Nah, teman-teman, nomor handphone admin yang WhatsApp-nya bisa dihubungi senantiasa setiap waktu, silahkan disimpan terlebih dahulu. Namun mohon izin tidak untuk ditelepon, karena kalau semua telepon masuk, nanti akan sulit untuk melayani satu persatu ya. Nah, nomornya adalah di 0821 2563 7746. Sekali lagi, di 0821 2563 7746. Silakan disimpan sebagai kontak. Pastikan sudah ada di kontak WhatsApp Anda untuk memastikan Anda mendapatkan broadcast message dari kami. Baik, selanjutnya ada beberapa maklumat mengenai prosesi pelaksanaan sesi di Zoom. Saya berbicara khususnya pada teman-teman yang tergabung melalui Zoom. Agar sesi dapat berjalan secara efektif, silahkan teman-teman mengubah nama tampilannya menjadi provinsi spasi nama lengkap. Contoh, nama saya Cendekia, saya berdomisili di Jawa Barat, maka saya ganti nama tampilan saya menjadi Jawa Barat spasi Cendekia. Hal ini untuk memudahkan tim media di studio kami untuk mengidentifikasi siapa saja peserta-peserta yang tergabung, untuk nantinya jika ada kesempatan untuk interaktif, insya Allah bisa diidentifikasi dari situ. Nah, untuk berkomunikasi dengan kami, silahkan pelajari teman-teman sekalian fitur raise hand. Jadi raise hand ini bukan teman-teman angkat tangan depan kamera, nanti insya Allah itu akan sulit untuk dilihat gitu ya. Jadi silahkan dipelajari feature di Zoom webinar ini ada feature raise hand. Silahkan raise hand bagi teman-teman yang ingin bertanya. Nah, mulai dari sekarang silahkan jika memang sudah ada topik yang ingin ditanyakan yang insya Allah berhubungan dengan tema, mulai raise hand agar teman-teman di studio bisa mulai mengidentifikasi. Baik, kami tidak dapat menjanjikan ada sesi pertanyaan atau semuanya kebagian. Jadi jika semisal teman-teman ada yang belum berkesempatan di kali ini, mohon keikhlasannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat menikmati pembelajaran. Sebentar lagi, insya Allah, mari kita tunggu sesi setelah ini, sesi bersama dengan Ustadz Dr. Andi Hidayat, LCMA. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, keluarga besar STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kedua pada saat ini untuk berjumpa setelah pembukaan di pekan lalu. Terkhusus saya ingin menyapa saudara-saudariku dari Sabang sampai Merauke yang terhubung di media Zoom webinar saat ini pada materi pertama, kiat mengenal Al-Quran sebagai muqaddimah, pengantar di pembelajaran kita di kelas STUAH. Pun demikian ada saudara-saudariku yang terhubung di live pada kesempatan hari ini di YouTube. Juga selamat menikmati sajian muqaddimah saat ini. Ini adalah bagian yang terbuka. Kami sampaikan secara luas supaya setiap kita bisa mendapatkan faidah, manfaat, dan juga boleh jadi ada inspirasi untuk semakin mendekat pada Al-Quran. Hanya nanti barangkali bila sudah masuk kepada teknis untuk hafalan, setoran, kajian interaktif, boleh jadi ada pembatasan untuk yang terdaftar di STUAH. Pun demikian dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kawan-kawan yang terhubung di YouTube, masih ada yang bertanya untuk bergabung. Insya Allah saya sudah mintakan kepada seluruh staf, terima setiap orang yang mau mendaftar ya dari manapun supaya memudahkan sepanjang ada keinginan kuat dan niat yang tulus untuk menjadi ahli Al-Quran. Jadi masih terbuka kesempatannya, kita berikan kelapangan, keluasan, sehingga insya Allah dengan itu semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi ahli Al-Quran. Saudara-saudariku, kita akan mulai untuk pembahasan saat ini. Jadi mohon disiapkan keseriusan kita. Topik ini akan menjadi topik yang sangat penting untuk kita kaji karena akan terkait berkelindan dengan proses hafalan yang akan kita alami. Karena dari proses hafalan ini, apa yang akan kita pelajari saat ini akan menentukan satu, motivasi yang hadir saat menghafal, karena boleh jadi seorang penghafal biasanya motivasinya seringkali naik turun saat menghafal. Kadang semangat, kadang-kadang turun, kadang-kadang saat menghadapi ayat tertentu bisa cepat, tapi ketika dihadapkan pada ayat yang mungkin cukup panjang atau dalam kondisi tertentu tak bisa diatasi, gejolak jiwanya itu menjadi lambat. Kadang memengaruhi motivasi untuk menghafalnya, bahkan tidak sedikit yang gugur ya di pertengahan. Nah ini hal yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini akan menentukan proses itu semua. Ya pun demikian ada percepatan-percepatan juga yang akan dipengaruhi oleh materi yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya tidak sedikit didapati para penghafal langsung memulai menghafal begitu saja, atau bahkan mungkin menggunakan media bacaan tertentu kan, tanpa kemudian berkomunikasi langsung atau bahkan tanpa terbimbing ya dengan pembimbing-pembimbing tertentu yang barangkali sudah juga bisa didapatkan dalam proses hafalan kita. Nah ini tahap-tahap ini yang sangat menentukan, yang sesungguhnya setiap para ahli Quran sudah menyantumkan bahkan di awal-awal pembuka buku mereka. Ya ini penting untuk dibahas supaya menghadirkan kekuatan agar nanti dalam proses hafalan kita bisa menghafal dengan maksimal, dan yang paling penting Allah ridha dengan apa yang kita hafalkan. Nah untuk mempercepat teman-teman sekalian, seperti diketahui pembahasan kita di malam ini akan terfokuskan pada kiat mengenal Al-Quran. Ya, saya batasi dengan materi kita saat ini, kiat ya mengenal Al-Quran. Ya. Bahasan ini akan menjadi sangat luas sekali. Ya, karena Al-Quran itu bagikan hidangan dengan aneka menu yang sangat beragam, dan dari keragaman menu ini bisa menghasilkan manfaat yang sangat luar biasa, luas dan variatif sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya karena itu boleh jadi kiat mengenal Al-Quran ini ada yang terkait nanti dengan tafsir, terkait dengan fiqih, terkait dengan aspek tauhid, terkait aspek akhlak, ibadah. Maka untuk pembahasan malam hari ini, kiat mengenal Al-Quran yang dimaksudkan kita akan fokuskan untuk kepentingan kita
menjadi ahli Al-Quran dalam konteks tahap pertama. Ya, tahap pertama yaitu untuk menghafalkan terlebih dahulu. Ini poinnya ya. Nah, jadi nanti dari hafalan ini akan dibagi lagi dari mulai baca, ya kan? Kemudian di sini baru masuk dari bacaan yang baik ini masuk kemudian ke proses hafalan. Nah, nanti pada tahap yang kedua, teman-teman sekalian, ini pun nanti dibagi lagi jadi hafalan dasar, ya, sampai di sini hafalan mutqin atau kuat, ya. Nanti istilah mutqin di kita, ya, boleh jadi akan ada kesamaan dengan mutqin yang memang sudah umumnya dipahami, bacanya bagus, sesuai tajwid, lancar. Kalau istilah singkatnya seperti baca Al-Fatihah, tapi nanti ada bagian bonus yang terakhir yang dihadirkan STUAH, yaitu hafalan. Selain mutqin juga dengan izin Allah kita bisa mengetahui secara umum gambaran dari peta Al-Quran. Ya, saya tidak katakan peta hukum ya. Jadi yang dimaksud peta hafalan. Jadi ketika Anda misalnya murajaah atau membaca, mengimami, Anda bisa mengimami seakan-akan Anda tuh melihat mushafnya gitu ya. Bahkan di posisinya di mana, nomor ayatnya di sebelah mana, terus posisi terjemahnya, terus maknanya. Nah, itu yang saya maksudkan. Kita belum masuk kepada tafsir. Ya. Nanti selanjutnya dari sini akan naik kepada kelas pemahaman. Ya, paham. Saya tidak menginginkan sekedar hafal saja, tapi juga paham apa yang dihafalkan. Karena ini akan terbawa. Saya ingin berusaha betul ya mengajak dan meyakinkan kita semua bahwa ini pelajaran sepanjang hidup kita. Ya, bukan target, mohon maaf misalnya sudah hafal selesai, tidak. Karena nanti ada kelas-kelas berikutnya akan disusulkan. Ya, dari mulai kelas kita sudah menghafal, nanti masuk kepada paham, kita belajar sedikit-sedikit terjemah, tafsirnya, bahasanya, ya. Saya juga sedang merancang sekarang nanti untuk metode yang paling memudahkan untuk memahami bahasa Al-Quran. Konsepsi bahasa Arabnya seperti apa, nanti akan belajar. Ya, insya Allah. Jadi bukan berhenti di sini. Karena target kita wafat dalam keadaan menjadi ahli Quran. Itu harapan kita. Ya, jangan berhenti di titik sudah hafal, tidak. Ya, kita akan berusaha mengupgrade terus. Hari ini kita hafal, esok kita paham, esoknya lagi kita mencoba mengamalkan apa yang telah kita pahami sesuai dengan passion kita. Ya, karena itu nanti di bagian terakhir, ya, yang ketiga itu ada materi aktualisasi. Ya, aktualisasi. Ini bagian akhir tahap ketiga. Nanti sesuai dengan profesi atau passionnya masing-masing. Jadi nanti kalau Anda misalnya dokter, ya, bagaimana menurunkan ayat-ayat kedokteran, formulanya seperti apa. Jadi maksudnya begini, seringkali kan kalau kita misalnya di ustadz atau ulama tertentu ditanya hukum A, nah itu kalau terkait Quran, tuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas tuh. Ya, sepersekian detik tuh harus sudah muncul ayatnya. Tuh. Jadi kalau Anda misalnya ditanya, apa misalnya mata dalam Al-Quran, dokter mata yang saya harapkan tuh sudah mengerti fungsi mata dalam Al-Quran. Quran surat sekian, ayat sekian, Quran surat sekian, ayat sekian. Bagaimana menggunakan mata dengan benar, apa kaitan mata dengan hati, bagaimana kondisi hati yang bening berpengaruh kepada pandangan. Itu ada juga, ya. Kemudian ciri-ciri mata yang berpenyakit, yang sumber penyakitnya dari hati, bukan sekedar fisik. Kalau fisik pendekatan medis sudah banyak, tapi banyak sekali ya penyakit-penyakit mata yang dihasilkan oleh kondisi hati yang buruk. Ya, kan secara medis sehat nih, pandangan jelas, ya, luar biasa, tajam, ya. Tapi tajam tapi tidak terpercaya, ya. Tajam membedakan sendal yang bagus dengan sendal yang jelek, tapi dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang, ya, sehingga salah mengambil keputusan. Nah, ini beberapa bagian ini kita bisa turunkan menjadi rumusan-rumusan kurikulum kehidupan dengan profesi masing-masing. Jadi nanti misalnya yang saya lihat beberapa profil teman-teman, ada yang pengacara, ada yang di pengusaha, gitu kan, ada yang masya Allah teman-teman yang driver online, kan. Ya, saya menginginkan ketika beraktivitas itu Qurannya terbawa dalam hidup. Jadi ketika Anda bekerja, ayatnya muncul. Ini yang harus dikerjakan. Ini yang harus kamu lakukan. Tangannya dibimbing, matanya dibimbing sampai ke ujung kakinya. Nah, ini bagian yang terakhir puncaknya. Ya, Anda tidak harus menjadi seorang ustadz. Cukup menjadi hamba Allah yang dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan membimbing seluruh bagian tubuh kita untuk beraktivitas dengan benar. Ini tahapan yang akan kita lalui, teman-teman sekalian. Jadi ini batasan pelajaran kita ketika kita akan mencoba mengenal Al-Quran, batasnya di sini. Ya. Jadi kita tidak masuk ke ranah-ranah yang spesifik, nanti kajiannya akan terpisah. Seperti ranah fiqh misalnya, kan? Kajiannya khusus.
Kecuali kalau di antara teman-teman ada yang spesifik, misalnya passionnya ingin menjadi ustadz, ulama, ya, belajar di tempat tertentu, kurikulumnya sudah disusun. Nah, ini bisa kemudian diprogramkan, bahkan kami siapkan kelasnya. Ada PKU namanya, ya, pendidikan kader ulama. Nah, ini spesifik betul membahas tentang topik-topik keulamaan. Baik, dari sini kita akan coba masuk pengantar dulu kepada bagian yang pertama. Ini pun kita akan jadikan santai, ya, terkecuali bagi teman-teman yang terpantau oleh tim admin mengalami percepatan, maka itu akan dikasih materi spesifik khusus. Akan dihubungi tertentu, kemudian diberikan metode karantina, baik itu karantina, nanti kalau COVID-nya sudah reda, dan kita harapkan juga tiada, ya, kita bisa undang ke tempat-tempat kita, yang spot-spotnya sudah kita tentukan, ya, insya Allah. Dan kalaupun kondisi masih seperti ini, kita akan berikan metode karantinanya, sehingga Anda bisa mengadakan karantina mandiri, ya. Dengan itu, insya Allah, apa yang bisa Anda kerjakan akan mendapatkan percepatan-percepatan lebih. Nah, dalam konteks ini, kita akan pelajari dengan santai dulu. Ya, santai ini, ya, berjalan saja dengan target kita 1 tahun 8 bulan. Ya, itu selesai. Ya, nanti kalau ada kemudian penyempurnaan dalam 2 tahun, kemudian tuntas. Nah, kalau kelihatan percepatan-percepatan, tergantung nanti apa yang akan kita pelajari, di situ yang akan menentukan. Ada yang ditarik maju, ya, dari setahun 8 bulan jadi 1 tahun, tarik lagi 6 bulan, tarik lagi 3 bulan, bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang sebulan. Ya, tergantung nanti pada kesungguhan mengimplementasikan materi yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Baik, bisa dipahami ya, insya Allah, khususnya teman-teman yang tergabung di Zoom, ya, bisa mendengar suara dan mudah-mudahan jelas. Nanti insya Allah sedikit banyak kita bisa berinteraksi seperti yang pernah kita lakukan di pekan sebelumnya, bergantung waktu yang tersedia untuk kita uraikan. Baik, saya mohon izin, saya coba hapus dulu untuk uraian ini, untuk memudahkan turunan materi yang akan coba kita bahas bersama. Bismillah. Baik, sekarang kita akan masuk kepada detailnya. Kiat mengenal Al-Quran terkait dengan kepentingan kita untuk mendapatkan target pertama, yaitu menghafalkannya. Baik, tak kenal maka ta'aruf, ya, belum kenal maka kita mencoba untuk mengenal. Dengan mengenal itu, insya Allah akan lebih mudah kita berinteraksi dan lebih mudah kita mencapai target-target yang telah kita tetapkan. Baik, yang pertama teman-teman sekalian, kita akan mengenal tentang fungsi Al-Quran saat diturunkan. Ya, fungsi Al-Quran saat diturunkan. Kemudian yang kedua, kita akan mengenal juga spesifik isyarat Al-Quran. Isyarat Al-Quran yang menunjuk pada kemudahan hafalan. Kemudahan hafalan. Yang ketiga, kita akan mengenal ikhtiar yang dapat kita tempuh untuk mewujudkan kemudahan hafalan dimaksud. Jadi kalau poin 2-nya isyaratnya, poin 3-nya eksekusinya apa, ikhtiarnya apa, untuk bisa mengaktualisasikan, ya, atau mengimplementasikan isyarat yang telah disebutkan di poin nomor 2 yang dimaksudkan. Nah, kita coba maksimalkan 3 ini dulu teman-teman sekalian. Nanti selanjutnya kita akan lihat dan kita akan uji dengan tugas yang akan saya berikan. Ingat, jangan dikira selesai dengan saya ta'lim tuntas, tidak. Anda akan mulai hari ini karena sudah dibuka pembelajarannya, Anda akan diberikan tugas dan capaian-capaiannya pekan berikutnya. Jadi setiap akan ada pertemuan pekan berikutnya, ada evaluasi dari yang telah Anda kerjakan sebelumnya, capaiannya seperti apa. Ada nggak perubahan kepada diri kita? Ada nggak perubahan kepada emosional kita, pada jiwa kita? Kalau ada, berarti Anda berhasil. Kalau belum ada, dicek miss-nya di mana, ya, kekurangannya di mana. Nanti penghambatnya apa, dan itu nanti ada obatnya. Ya, nanti ada beberapa bagian yang bisa diselesaikan. Kalau di proses karantina itu langsung kelihatan. Ya, ada yang maksiat belum diselesaikan dulu, kan? Ada kegelisahan yang solusinya belum datang, macam-macam lah itu. Jadi begitu tuntas, tiba-tiba mengalir datang, cepat. Yang paling menarik itu ada yang sehari 10 ayat aja susah. Setelah itu selesai, ada yang sehari 1 juz, ada yang 2 juz. Anda bayangkan sehari 2 juz. Ya, nanti bergantung pada apa yang bisa kita maksimalkan.
Yuk kita mulai teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kan? Kita mulai dengan bagian pertama, fungsi Al-Quran. Saat diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan coba batasi dulu dengan dalil di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya, ini rumusan dasarnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi ya wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, tahan sebentar. Baik, fokus baik-baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan yang mulia itu, yang di bulan itu kemudian diwajibkan kita menunaikan siam. Karena ini terkorelasi dengan ayat sebelumnya. Ya, tapi yang paling menarik, unzila fihil Qur'an. Di bulan yang sangat mulia itu diturunkanlah Al-Qur'an. Nah, saya ingin berikan satu statement yang sangat tegas dan ini juga sangat dipopulerkan oleh para ulama tentang keutamaan Al-Qur'an. Teman-teman sekalian, ini saking mulianya, utamanya Al-Qur'an, dahsyatnya Al-Qur'an di antara sekian mukjizat yang pernah diberikan kepada para nabi ya dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi, Al-Qur'an mukjizat tertinggi. Ya, mukjizat tertinggi. Jadi, Anda jangan bandingkan dengan mukjizat-mukjizat sebelumnya karena ini jauh di atasnya. Ya, apa di antara keutamaan-keutamaannya? Saking tingginya, istimewanya, maka semua hal terkait Al-Qur'an itu dipilih, ditetapkan langsung oleh Allah, semuanya istimewa. Saya beri contoh dari segi waktunya misalnya, ya. Silakan Anda cek. Dari sekian bulan yang istimewa, yang terbaik itu kan bulan Ramadan. Ya, sehingga dikenal dengan Sayyidus Syuhur. Di dalamnya ada Siyam, dalamnya ada Lailatul Qadar, dalamnya ada ampunan, ada rahmat, ya, ada segala hal, terkumpul kemuliaan di situ. Dan dipilihlah bulan yang istimewa. Ya, dari sekian perjalanan hari, Jumat itu istimewa, sehingga dikenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulu pala hari. Ya, harinya yang dipilih Jumat. Ya, bisa terbayang ya, harinya Jumat, bulannya bulan Ramadan. Nah, sekarang semua yang terlibat dalam penerimaan, penyampaian Al-Quran hingga terpilih kepada seorang nabi yang sangat mulia, semuanya istimewa. Silakan dicek ya, ketika Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka status malaikat Jibril ketika dipilih itu naik kemudian menjadi Sayyidul Malaika, Ruhul Amin. Ya, penghulu semua malaikat, pemimpin semua malaikat. Baik, yang dipilih pun Nabi Muhammad SAW bukan Nabi biasa. Ya, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Pemimpin para Nabi dan Rasul. Jadi, saking istimewanya, dahsyatnya Al-Quran, Al-Quran tidak diperkenankan turun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali di waktu yang sangat mulia. Melalui makhluk yang paling mulia. Diterima oleh hamba yang paling mulia. Dan turun dimanapun, semuanya itu menjadi mulia. Silakan cek. Al-Quran diturunkan di Mekah. Ya, Mekah menjadi mukarramah. Dimuliakan, dapat karamah, dapat kemuliaan. Kemudian mubarakah, diberikan berkah di dalamnya. Ya, sampai dengan kini. Ya, turun di Yathrib. Nabi kan hijrah dari Mekah ke Yathrib. Ya, maka suasana Yathribnya berubah. Ya, lebih maju, punya peradaban, jadi kota penuh dengan cahaya, segala kemuliaan muncul. Ya, kota disebut Madinah, penuh cahaya disebut Munawwarah, sampai bertransformasi dari Yathrib yang kotor, yang terbelakang, yang terkungkung oleh ekonomi yang sangat tinggi resesinya, sampai kemudian muncul pertikaian yang tidak kunjung selesai antara dua suku besar, Aus dengan Khazraj. Dengan turunnya Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi, selesai semuanya. Teman-teman sekalian, berubah jadi Al-Madinah, Al-Munawwarah. Jadi ternyata Al-Quran itu punya sifat yang sangat dahsyat, turun dimanapun. Ketika jadi ahli, bagian dari Al-Quran itu, maka semua keistimewaan akan terpancar dan memberikan aura di sekitarannya. Ya, dan ini terbawa sampai dengan kini. Jadi kalau Anda, ya saya, kita, satu anggota keluarga aja, ada ahli Quran, maka kemuliaannya akan menyebar di sekitaran keluarga itu. Kalau nggak percaya silakan. Yang hafal Quran, anaknya. Yang bangga, ibu bapaknya. Yang menangis bisa saudara-saudarinya. Yang merasakan ketenangan, kebahagiaan, itu bisa lingkungan rumahnya. Bahkan warga kompleknya ikut senang. Kalau nggak percaya silakan. Ya, yang hafal Quran, bapaknya. Yang bangga, istrinya, ya, anak-anaknya, itu semua terlibat. Belum nanti anugerah yang ketika Allah berikan.
Ada anak kecil 5 tahun, hafal Quran, hafalannya benar, cara menghafalnya benar, ya mengenalnya benar, ikhtiarnya benar. Itu begitu dapat anugerah, ikut orang tuanya ikut, gurunya ikut, kadang adiknya ikut, kakaknya ikut, ya. Yang dapat juara Qurannya hafalannya benar, anaknya. Yang dapat hadiah umroh, bapaknya, ibunya, ya, saudaranya, gurunya. Perhatikan betapa berkah Quran itu hadir dalam kehidupan. Selain yang sudah dipastikan ketenangan dan jaminan kedamaian, kenikmatan dalam kehidupan di 3 alam, ya, dunia, alam kubur sampai dengan akhirat. Nah, semua ini untuk menunjukkan satu fungsi yang sangat luar biasa. Di keistimewaan ini, teman-teman sekalian, yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran, itu ditujukan untuk menunjuk satu fungsi yang kuat di Al-Quran, sehingga saking pentingnya fungsi ini, semua keistimewaan ini mesti dihadirkan. Semua keistimewaan dimaksud tadi mesti dihadirkan untuk memberikan motivasi kepada kita. Apa fungsi utamanya? Hudal linnas. Hudan linnas. Ya. Untuk jadi pedoman kehidupan bagi setiap manusia. Seluruh manusia tanpa kecuali. Ya. Ini sudah saya bahas tentang kalimat hudan, pedoman hidup. Anda bisa ikut kajian Aqsa, ya, Al-Quran Sunnah Solution. Kalimat ini sudah berkali-kali saya uraikan. Tapi yang ingin saya berikan sekarang penekanan pada kalimat linnas. Ini poinnya. Ya. Sering kita bahas dan kita uraikan bahwa nama-nama manusia seringkali diungkapkan oleh Al-Quran dengan diksi yang berbeda dan penekanan yang tidak sama. Sekalipun mushaf seringkali terjemahkan dengan pemaknaan yang serupa. Sehingga kita sampai-sampai buat serupa tapi tak sama, gitu kan? Si Tama itu, ya. Ya ingat, masih ada ins, ya ma'syaral jinni wal ins, ada al-insan, ya ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan, ya. Kemudian ada bashar, qul innama ana basyarum mithlukum. Ada ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ada an-nas, qul a'udzu birabbin nas, ya ayyuhan nas. Kalau teman-teman rujuk lagi pada keterangan yang pernah kita sampaikan dalam sajian terdahulu tentang perbedaan-perbedaan ini, kita bisa dapati bahwa ketika disebutkan an-nas, ini menunjuk pada seluruh manusia dengan segala jenis status sosialnya dan tingkat komunalnya. Semua manusia. Ya. Dengan semua tingkatan status sosialnya. Dan seperti apa dia berkomunalnya. Ya, semua manusia. Apakah sudah berkeluarga, berkelompok, semua profesinya. Ada yang Anda pengacara, ya, advokat, ada yang di Polri, ada yang di TNI, ada yang pengusaha, ada yang saya lihat cleaning service, ada yang driver online, ada yang macam-macam, semua, ada yang CEO, ya, semua kumpul. Jadi ternyata ketika Allah mendeklar pertama kali saat ingin menurunkan Al-Quran dengan jaminan semua keistimewaan tadi, kata Allah, saya tidak khususkan, ini Al-Quran untuk ustadz saja. Saya tidak khususkan untuk nabi saja. Saya tidak khususkan untuk rasul saja. Saya tidak khususkan untuk seorang sahabat saja. Semua manusia yang ingin mendapatkan semua keutamaan tadi punya hak yang sama. Punya peluang yang serupa. Jadi Allah sudah memberikan satu sifat keadilan yang sangat luar biasa. Semua merata. Punya kesempatan yang sama. Allah nggak bedakan, yang kaya yang bisa dapat petunjuk, yang tidak kaya tidak dapat. Tidak. Hanya untuk yang pintar saja, hanya untuk yang kuat saja, hanya untuk yang istimewa saja. Tidak, semua. Karena itu, ketika Anda mendaftar di STUAH, saya tidak akan pernah lihat siapa Anda. Allah saja menyamakan Anda semua. Lantas siapa ahli hidayat harus membedakan Anda? Anda semua keluarga saya. Sepanjang Anda menjadi bagian dari keluarga Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran, jangan pernah lihat siapa status sosialnya. Semuanya sama. Karena Allah menyamakan kita. Ini poinnya. Tapi dasar yang ingin saya sampaikan adalah, sifat pedoman itu kan harus mudah. Ya kan? Mudah dipahami, gampang dibaca, jelas. Ya kan? Mudah dipraktekkan. Ini yang ingin saya maksudkan. Sifat-sifat ini langsung oleh Allah ditegaskan kembali terkait dengan proses hafalan itu. Sifat hudan yang mengandung pedoman dalam kehidupan dengan semua aktivitas yang kita kerjakan. Jadi apapun kita, semua petunjuknya ada di Al-Quran. Dan sekali lagi, sifat pedoman itu harus mudah dibaca, gampang dipahami, gampang diingat, gampang dibawa, gampang dipraktekkan. Karena itu Anda kan kalau daftar kerja, di pekerjaan ada pedoman kan?
Pedoman itu Anda sampai ikut training dulu kan? Ikut training, diapalin tuh pedomannya tuh. Kadang-kadang saya pernah ngisi di perusahaan-perusahaan tertentu, ya. Kita ada seminar, kita ada training, saya datang, saya mengisi, itu karyawan-karyawan tuh menghadap dulu. Ya, terus dia baca visinya, baca misi pekerjaannya, sampai semua tersematkan dalam dirinya. Jadi ketika dia berekspresi, berperilaku di kantor itu, dia betul-betul menyatu dengan visi misi kantornya, pekerjaannya. Anda bisa bayangkan, ya? Jadi memang harus mudah. Karena itu declare pertama yang disampaikan oleh Allah ketika Quran diturunkan ada sifat yang terkait dengan isyarat hafalan. Ya, yang dijamin kemudahannya. Bahkan saya sering katakan sampai 4 kali ditegaskan. Cukup Allah sekali mengatakan kepada kita, kita yakin dan pasti terjadi. Ya, tapi kalau sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya ada penegasan yang kuat bagi orang-orang yang kadang-kadang meragukan. Bahkan sampai harus menggunakan 2 ya, huruf taukid di dalamnya. Kita temukan di Quran surah ke-54. Masih ingat ayatnya? Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ya, surah 54 Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Ya, fahal mim muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Perhatikan baik-baik. Kalimatnya langsung Al-Qur'an. Karena kita bahas Al-Quran kan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Selesai, hudal linnas. Walaqad yassarnal Quran. Huruf taukid yang digunakan 2 sekaligus, lam dengan qad. Lam untuk taukid, qad pun taukid tapi bermakna tahqiq, memastikan, meyakinkan. Saya sering katakan begini, biasanya dalam pembahasan bahasa Arab, jika sudah 1 huruf taukid itu digunakan, yang lain disimpan. Ya, misal menggunakan lam saja tanpa qad, ya, wal 'asr innal insana lafi khusr. Lam dengan fa ketemunya. Baik. Di lam seringkali bertemu dengan isim, ya, kata benda. Kemudian qad. Biasanya kalau qad sudah datang, lamnya disimpan. Contoh Quran surah ke-23 ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Lamnya enggak ikut. Tapi kalau lam dan qad disatukan, itu taukid, menguatkan, tahqiq, menjamin, memastikan. Biasanya kalau ini muncul, ini bukan sekedar ingin meyakinkan, tapi ingin menguatkan orang-orang yang awal-awal yakin, tiba-tiba tengah-tengah ragu. Ya, siap menghafal Quran? Siap, insya Allah. Yakin, yakin mudah, yakin. Begitu lihat mushafnya, oh tebal juga ya, 1 dus. Belum dicoba, ya kan? Ya. Nah ini, makanya menggunakan lam dengan qad. Jadi ada jaminan dari Allah. Allah langsung menjamin, bahkan sampai 4 kali. Kata Allah, saya tegaskan, saya yakinkan, saya jamin kepada Anda semua. Yassarnal Qur'ana. Kami mudahkan Al-Quran itu lidzikr. Ya, untuk dihafalkan, diingat. Tapi indahnya menggunakan kalimat zikrun, bukan hifdzun. Ya, karena nanti di situ ada isyarat. Ya, ada isyarat bagaimana kemudian Al-Quran bisa dihafalkan dengan mudah. Ya, baik. Kata Allah, kami jadikan Al-Quran itu mudah untuk diingat. Jadi zikir itu bukan sekedar mengingat, tapi menjadikan Quran yang diingat itu pembimbing kita untuk ingat kepada Allah dalam berperilaku. Itulah rahasianya kenapa menggunakan zikrun bukan hifdzun. Jadi begitu Anda ingat, mau ngelihat nih, terus ayat matanya turun. Ulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Tiba-tiba ingat Allah kita, oh jangan pandang yang jelek, pandang yang baik-baik saja. Itu yang dimaksudkan. Jadi otomatis ingat, hafal, hafalannya benar, menyambungkan kita dengan Allah dan membimbing dengan ingat kepada Allah itu tubuh kita untuk beraktivitas. Itulah hafalannya sesungguhnya. Ya, fahal mim muddakir, adakah di antara Anda, kata Allah, di-challenge kita, ditantang, ya, diajak, adakah di antara Anda yang ingin menjadi bagian dari itu? Ini yang jadikan kita, dasar usaha kita membentuk ini, STWH. Kita pengen, ya Allah, kita ingin sampai wafat kita pengen berusaha menjadi itu. Ya, sampai tercatat wafat dalam keadaan berusaha menjadi ahli Quran. Wafat sebagai ahli Quran itu target kita yang paling indah. Ya. Baik, kembali ke sini. Jadi di sini ada jaminan dari Allah langsung. 4 kali disebutkan pedoman ini akan mudah dihafal. Dan kemudahan ini dijaminkan untuk semua kalangan. Semua. Jadi jangan pernah Anda berpikir Quran ini mudah bagi orang pintar. Tidak, banyak orang IPK 4 gak hafal Quran. Kalau memang tidak berniat dia, kalau memang tidak ada dorongan untuk menjadi bagian dari ahli Quran.
Siapapun kita. Dan jangan pernah melihat sekali lagi pada status sosialnya, karena semua status sosial disamakan oleh Allah bila terkait dengan Al-Quran. Ya, itu dunia saja yang membedakan. Pada akhirnya kita yang bisa memilih untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Ini poinnya. Ya, jadi ini teman-teman sekalian, saya ingin katakan bahwa ketika Allah menerangkan fungsi Al-Quran, kita harus kenal di balik fungsi yang disebutkan itu dengan segala keistimewaannya. Ada ajakan, kalau Anda bisa mengamalkan Quran ini, Anda akan mendapatkan bagian keistimewaannya. Anda akan menjadi bagian orang yang tenang. Anda akan dimuliakan Allah, disinari kehidupannya, disinari di rumahnya, disinari di aktivitas kehidupannya, disinari anggota tubuhnya. Lalu Anda berkata, ya Allah saya pengen, gimana caranya? Susah nggak? Gampang nggak? Langsung ada statement, gampang. Ya Allah, tapi kan saya cuma seorang asisten rumah tangga. Apa harus menjadi bos dulu untuk hafal Quran? Apa harus jadi ustadz dulu? Tidak, semua sama. Nah, jadi saya ingin katakan sekali lagi, ini adalah penguat yang langsung disampaikan oleh Allah, jaminan langsung diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau ada hidayat yang sampaikan, Anda bisa tinggalkan, ambil pendapat ustadz lain. Tapi kalau Allah yang tegas langsung menyampaikan, apakah masih ada secercah keraguan dalam jiwa kita? Sementara Allah langsung buka statementnya, ya, dalam firman-Nya, la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi. Baru dapat hudan lil muttaqin. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, ini kan semua manusia, berarti non muslim pun bisa dong menghafal Quran? Bisa. Kalau pengen sekedar hafal, ya, saya pernah di Tripoli, pernah diangkat jadi amin khutbah juga, kadang berdialog dengan tokoh lintas agama. Ya, tokoh-tokoh dunia juga kadang dipertemukan. Hampir beberapa pekan itu ada pertemuan-pertemuan. Ya, ada di uskup misalnya, uskup A, uskup B, ada tokoh yang A, B, ada yang liberal, yang macam-macam. Kita dipertemukan supaya tahu pemikirannya. Ya, di antara orang-orang yang hadir itu ada juga yang menghafal Quran. Ya, ada. Kalau untuk hafal aja bisa. Tapi apakah hafalan itu benar sehingga menjadi hidayah? Itu bedanya. Karena itu penghafal Quran itu dibedakan nanti oleh Allah jadi 3 bagian. Walaupun semua punya kemampuan untuk bisa menghafal, tapi untuk mendapatkan hudan tidak semuanya, kecuali benar hafalannya. Karena itu di Quran surah ke-35 Fatir ayat 32 Allah membagi penghafal Quran pada 3 bagian. Thumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Cuma di antara itu ada yang zalim. Ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, hanya untuk hafal saja, tapi tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Ya, bahkan apa yang dihafal itu berlawanan secara langsung dengan tindakannya. Ya, saya sering katakan, dia hafal qul huwallahu ahad tapi mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Dia hafal larangan untuk berselisih masih berselisih, hafal larangan untuk mencela masih mencela, demikian seterusnya. Ya, nah, jadi ayat-ayat ini teman-teman sekalian, ada yang dihafalkan untuk sekedar hafal-hafal. Bahkan Anda kan tahu juga, kadang-kadang orang bikin film misalnya kan, ya, menyampaikan tentang Quran, tapi ternyata pemerannya bukan muslim, ya, tapi ada yang menghafalkan. Kan jikalau hanya untuk sekedar hafal bisa, tapi apakah memberi petunjuk atau tidak, memberikan manfaat atau tidak, itu kembali kepada kebenaran niat kita di awal dengan cara menghafal yang benar. Wa minhum muqtasid, ada yang paket hemat hanya untuk dirinya dulu, belum bisa berbagi pada orang lain. Standar memperbaiki diri, ciri-cirinya di masjid, ya kadang mojok-mojok di tiang-tiang, murojaah, diminta jadi imam belum mau, yang lain saja dulu, terus di pinggir jalan murojaah, gitu kan? Nah, kadang sembunyi-sembunyi untuk dirinya, itu ada. Kalau Allah katakan begitu pasti muncul, ya. Baik, dan terakhir itu yang indah, wa minhum sabiqum bil khairat, ya biiznillah. Ada orang-orang yang memang, nah ini dia, benar menghafalnya, benar caranya, benar niatnya, sehingga hafalan Quran itu mendorong dia untuk menjadi pionir dalam kebaikan, bukan hanya berubah jadi baik, pionir dalam kebaikan. Jadi yang pertama, setiap ada peluang baik, dia kejar, dan memaksimalkan semua kebaikan-kebaikan itu. Nah ini, saya ingin menegaskan bahwa saat kita mengenal Al-Quran, kita akan mulai dengan kalimat ini, tanamkan dan tuliskan. Ya, kalau perlu tuliskan dalam buku catatan kita. Ya, teman-teman yang Zoom sudah dapat ini, yang buku Wahas Notes, ya. Nah, nanti di akhir mungkin saya ada umumkan ya tentang Waha Corner. Nanti di antara fasilitas yang kita bisa hadirkan, ya, insya Allah ada produk-produk kita yang kita gratiskan itu, ya, di 1 pekan ini dari ke belakang yang sudah ada, nanti kita hadirkan kembali. Nanti teman-teman yang belum ada kita coba hadirkan di situ. Saya sepanjang bisa saya berikan, saya berikan. Ya, termasuk teman-teman yang sekali lagi saya katakan, ya, yang ingin bergabung dengan STWH ini, yang di YouTube, yang belum masuk di Zoom, belum daftar, silahkan, kesempatan terbuka. Ustaz, saya pengen paketnya, Ustaz, saya nggak punya infak. Saya kan nggak pernah minta Anda infak untuk Quran. Saya tidak akan berbisnis dengan Al-Quran.
Dan itu bukan tujuan kami. Silahkan. Kemarin itu ada untuk subsidi buku, ya, untuk yang lainnya aja. Itu udah selesai. Teman-teman sekarang pengen datang ke Bekasi. Kalau yang ini memang spesifik untuk penghafal saja. Ini kita cetak terbatas untuk yang pengen betul-betul jadi penghafal. Saya tidak ingin hanya jadi koleksian. Karena itu yang ini ketat sekali. Anda mau hafal, ya masuk KTP-nya, daftarkan, siapkan. Jadi betul-betul begitu menerima, saya punya satu ikatan emosional untuk membimbing. Dan kita belajar bersama-sama. Jadi bukan sekedar diterima. Jadi begitu Anda pegang ini, kita belajar sama-sama. Tapi kalau paket yang lain silakan saja. Mau buku A, buku B yang lainnya Anda bisa dapatkan. Mau ikut STWA atau tidak, Anda mungkin bisa belajar sendiri. Ya tidak ada masalah. Yang penting kita saling mendoakan dalam kebaikan. Nah, Anda inginkan ini silakan datang. Bisa ke Bekasi, bisa menghubungi admin. Nah, nanti oleh admin dipandu, dibimbing, ya dikirimkan ke tempat Anda atau Anda mengambil ke sini. Ya, Anda belum ada ke lapangan, gak ada masalah, silakan ambil gratis. Ya, hanya mungkin yang jauh-jauh nanti ongkos kirim misalnya, ya dibantu. Kalaupun tidak ada, kita akan usahakan. Ada berapa kas yang kita punya, kita bantukan. Anda mungkin tutupi kurangnya, tapi kalau kita bisa semua, kita maksimalkan. Yang penting semua punya kesempatan yang sama. Ingat, peluang menjadi ahli Quran diberikan oleh Allah untuk semuanya. Ingat, untuk semuanya. Jadi kita berusaha memberikan peluang ini terbuka. Siapapun berhak dan tidak boleh ada yang membatasi itu semua. Dan jangan takut teman-teman sekalian. Seorang ahli Quran sudah dijamin langsung oleh Allah dengan semua kemuliaan dunia, alam kubur sampai akhiratnya. Nanti kalau sudah hadir Qurannya, Anda akan merasakan perbedaan dalam kehidupan. Seakan-akan dunia ini sudah gak ada yang lebih dari Al-Quran. Seakan-akan setiap detik itu syukur aja. Syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rizki cukup, nikmat cukup, tenang cukup, hidup cukup. Ya, tinggal kita menunggu aja kapan waktunya pulang. Ya, untuk mengatakan ya Allah, saya sudah berusaha seperti apa yang kau perintahkan. Sekarang saya memohon atas janji yang telah engkau sampaikan. Ya itulah sampai tiba waktunya. Jadi ini teman-teman sekalian, bagian yang pertama, tanamkan pada jiwa kita. Tuliskan, kalau perlu bikin tulisan dengan kertas, tempelkan lem, ya, kemudian tempelkan di dinding atau di kasur. Saya waktu di pesantren tuh suka nempelkan. Saya kalau di kasur paling bawah, di atasnya saya tempelkan, ya, di meja atau di lemari pakaian juga kadang saya tempelkan. Ya, kalau dulu saya belajar bahasa, saya tempelin tuh bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dia beberapa ini. Terus kosakatanya, ya, terus juga seperti itu motivasi-motivasi, jadi membuat kita lebih mudah. Nah ini juga sama, Anda bisa tuliskan, menghafal Quran mudah. Jadi mushaf, ya, Anda dapatkan mushaf, Anda tuliskan di sini kan, Al-Quran Anda boleh simpan di sini, ya, di sini bisa Anda tuliskan, Insya Allah mudah, Allah jamin mudah. Jadi begitu Anda lihat ini, semangat lagi, mudah. Anda nggak akan lihat kotaknya, Anda akan lihat mudahnya, ya, ini jaminan. Nah ini dibawa ya, ingat baik-baik, dibawa saat Anda menghafal, ya, dan nanti akan kita hadapi itu godaan-godaan setan. Nanti kita akan hadapi tantangan-tantangan yang dibawa oleh setan. Nanti ada materi yang spesifik saya ajarkan bagaimana mengatasi gangguan setan saat menghafal. Nanti kita akan kenal, kita akan kenali. Kalau nggak kenal, Anda kalau berjalan nggak kenal lubangnya, ya besar kemungkinan terperosok. Ya, nggak kenal licinnya, besar kemungkinan terpeleset. Tapi kalau kita ketahui medannya, dia akan lebih mudah mengatasinya. Godaan setan juga begitu. Kalau kita paham, ini setan nih. Ya, kadang-kadang kita bisa isengin tuh. Kamu mau goda setan, nggak akan bisa. Atau kita alihkan pada konteks yang lebih bermanfaat. Jadi nanti kita akan pelajari itu ya. Tapi cuma yang pertama, ketika kita sudah mulai nanti berinteraksi dengan Al-Qur'annya, selalu yakinkan, mudah. Allah jamin mudah. Nah, ya. Cuma kalau nanti mudah sehari nggak hafal-hafal, nah itu apa maksudnya? Nanti ada lagi tuh jawabannya. Nanti kita akan bahas dengan pendekatan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, ya. Jadi ini poin pertama. Dua, setelah Allah berikan gambaran kepada kita bahwa menghafal Quran itu mudah, diberikan gambarannya, berlaku untuk seluruhnya. Sekarang isyarat kemudahannya seperti apa? Bagaimana kita menjemput isyarat kemudahan itu? Diberikan pada siapa? Ya, isyarat kemudahan itu. Baik, mari kita lihat teman-teman sekalian dengan kembali dulu ke Quran surah ke-35 Fatir. Quran surah 35 Fatir ayat 32. Ya, 33 jaminannya, 32 pengantarnya. Di mushaf standar paling kiri ya, sebelah atas.
nanti kemudian ditafsirkan kembali, dijelaskan terperinci dengan tadi Quran surah ke-54. Ya, di ayat tadi yang sudah kita sebutkan, ayat 17, 22, 32, 40. Baik, kita mulai dengan surah Fatir, ayat ke-32. Thumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan. Kalau warisan itu kan berharga kan? Ya, sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga yang disampaikan. Itu asalnya. Ya, ini bukan dalam konteks keduniaan disebut pirkah, harta peninggalan karena yang menyampaikan pergi, bukan. Itu dalam konteks makhluk, ya. Hubungan kemanusiaan, muamalah. Tapi kalau pemahamannya yang Allah berikan kepada hambanya, itu maksudnya sesuatu yang sangat berharga. Karena itu warisan, salah satunya disebut dengan warisan karena menunjuk sifat berharganya, sifat pentingnya, istimewanya. Ini dalam bahasa yang umum ingin memberikan kesan bahwa ada sesuatu yang sangat istimewa, kata Allah, yang akan saya berikan. Ya, kepada siapa diberikannya? Ya, hamba-hamba terpilih saja. Ya, thumma awrathnal kitaba alladzina istafaina, ada kalimat istafa. Min ibadina pakai min ibadina. Ini kuncinya. Ibadina. Nah, ini kuncinya. Oke. Kalimat ini kuncinya, teman-teman. Jadi ini kunci untuk mendapatkan warisan istimewa, anugerah terindah yang paling berharga yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Siapa mereka itu? Ada min di sini. Minnya tab'id, menunjuk pada sebagian, bukan semua. Jadi enggak semua hamba Allah itu bisa mendapatkan hadiah istimewa, anugerah istimewa, pedoman terindah yang bisa dihafalkan, yaitu Al-Quran. Ya. Petunjuknya min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Ibad jama' dari kata abdun. Apa artinya abdun? Hamba. Apa artinya hamba? Abdun. Apa artinya abdun? Hamba. Baik. Ya, abdun itu hamba, tapi dalam bahasa Arab itu ada keunikan, beda dengan bahasa-bahasa biasa. Jadi bahasa Arab itu punya derivasi, ya, disiplin ilmu sharaf. Setiap derivasi ini punya kaitan yang sangat berkelindan. Apalagi kalau belajar ilmu lughah, nanti ke dasarnya akan dapat lagi. Abada ya'budu, ya, abdan. Jadi kata abdun itu seakar kata kerja dari kata abada ya'budu, ya, orang yang disebut abid, ya, sifatnya disebut ibadah. Pekerjaannya, kata kerjanya abadah, ya, kemudian dari situ muncul kata isimnya untuk menunjuk pekerjaan disebut dengan ibadah. Ibadah itu seakar dari kata ini. Dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ibadah. Ya, ibadah itu bahasa Arab. Jelas ya? Jadi abdun jamaknya ibad, hamba. Kenapa hamba disebut dengan ibad? Untuk menunjukkan bahwa ketika ia tercipta menjadi seorang hamba, dia punya kewajiban untuk ibadah. Karena itulah ketika Allah menurunkan Quran, surah ke-51, Adz-Dzariyat, ayat 56, ditegaskan kembali fungsi penciptaannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali, ya, untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah. Jadi semua pekerjaan kita itu ibadah. Makanya seluruh aktivitas kita supaya jadi ibadah ada doanya. Silakan cek dari bangun tidur sampai tidur ada doanya kan? Ada doanya. Kalaupun dah hafal doa, sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Singkatnya Bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua perbuatan baik yang tidak diawali diiringi dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, paling singkat Bismillah, fahuwa abtar, maka terputus nilai ibadahnya, nggak punya poin akhiratnya. Jadi isyarat di sini untuk mendapatkan warisan Al-Quran dalam konteks anugerah yang istimewa, untuk mudah menghafalkannya, karena ini ayatnya bicara tentang penghafal Quran. Ayat ini bicara tentang penghafal Quran. Ya, bukan sekedar baca. Jadi ada orang yang mendapatkan warisan Quran, yang dimaksudkan anugerah istimewa, bisa hafal sampai dibawa ketika menghadap kepada Allah. Dapat dibawa, bawa pulang ketika kembali kepada Allah. Siapa mereka? Ini golongan tertentu dari hamba Allah. Siapa golongan yang dimaksudkan ini? Yang dimaksudkan adalah orang yang meniatkan Al-Quran itu untuk ibadah kepada Allah.
Nah, jadi yang pertama, teman-teman sekalian, fokus. Setelah kita mengetahui Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan, maka kita harus kenal kapan kemudahan itu datang. Ternyata syarat pertama, niatkan hafalan Quran itu untuk ibadah. Ini poinnya, perbaiki niat kita. Perbaiki niat. Sudah, makanya saya sering katakan, niat-niat dunia itu tepikan ketika akan menghafal Quran. Termasuk keinginan mendapatkan gelar dan sebagainya. Hafidh, hafidhah, untuk apa gitu. Yang tidak salah kalau orang sebutkan, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk jadi capaian, menurut saya tidak perlu. Supaya semua orientasi kita hanya terpaku pada ibadah saja. Ya, yang penting Allah ridha. Kalau dikatakan yang penting Allah ridha, mau pakai hafidh, mau tidak, yang penting Allah ridha. Ya. Karena itu saya coba tanyakan nih, orang tua tuh yang didik anaknya ke pesantren, ke rumah-rumah Quran, tempat-tempat tahfidz, saya pengen tahu apa sih orientasi Anda? Hah? Coba, jangan-jangan supaya ingin jadi hafidz saja. Terus setelah itu apa? Saya mau tahu apakah Anda jadikan Anda menghafal supaya Allah ridha, apa supaya anak Anda jadi hafidz? Kalau supaya jadi hafidz, ganti nama aja, hafidz. Asep jadi hafidz. Ya. Fatimah jadi hafidhah misalnya gitu kan. Ini bukan gurauan ya, tapi apa ya istilahnya, sebuah arahan supaya kita kembali kepada niat yang benar. Walaupun mungkin ya dalam persepsi tertentu tidak salah juga gitu. Tapi dalam sisi yang lain ini akan berpengaruh kepada benarnya hafalan kita. Mungkin orang akan kuat, tapi benar nggak gitu. Kebenaran ini yang tidak mudah, karena kebenaran ini akan membimbing hafalan menjadi pedoman dalam kehidupan. Itu poin yang benar. Di penghafal yang benar, hafidh yang benar itu adalah bukan sekedar hafal, tapi hafalannya membimbing ia untuk berperilaku baik dalam kehidupan. Itulah hafidh. Ya, yang sekarang viral, populer dengan sebutan good looking gitu kan. Enak dilihatnya karena perilakunya juga bagus, ya, perilakunya juga bagus. Nah, sini ya. Satu. Jadi, pertama, ini perbaiki niat. Gini. Ada niat, ada iradah, ada azam. Itu beda. Ya, iradah itu keinginan, ingin. Teman-teman ingin hafal Quran? Ingin, semua ingin, ya kan? Nah, jadi semua punya iradah, punya keinginan yang sama. Tapi tidak setiap yang ingin itu punya tekad. Tekad itu disebut azam. Saya bertekad, ya. Sebelum saya meninggal, saya hafal Quran. Sekarang hafalan saya masih 0. Saya pengen 30 juz. Sebelum meninggal, saya harus hafal. Meninggal besok, gitu kan? Belum kecapaian. Tapi kan ikhtiarnya ada. Pengen, itu tekad namanya. Ya, tekad, punya tekad yang kuat untuk bisa jadi ahli Quran. Tapi tidak semua yang bertekad, azam, punya niat. Apa bedanya niat dengan iradah dan azam, keinginan dan tekad? Niat itu diiringi dengan pengondisian, upaya-upaya strategis untuk memudahkan ya mencapai keinginan yang diharapkan. Karena itu kalau orang sudah berniat menghafal untuk ketentuan ibadah, maka semua hal yang terkait dengan ibadah ini, jika itu membantu akan dikondisikan dihadirkan, jika itu mengganggu akan dikondisikan untuk ditepikan. Ya, nanti kita akan masuk kepada teknisnya setelah ini selesai. Saya ambil contoh beginilah ya, kita di karantina di percepatan itu kalau sudah masuk pengen berapa hari? 30 hari. Baik, bismillah. Setelah niatnya ibadah, apa saja yang membantu? Ini speaker aktif membantu. Maka kalau Anda masuk ruang karantina kami, itu 24 jam Qurannya berputar sesuai hafalan. Di spot-spot tuh Quran. Suasana dibentuk untuk membentuk motivasi untuk bisa kuat belajar. Yang mengganggu apa? Handphone. Ya, kalau handsome nggak apa-apa untuk laki-laki. Handphone yang jadi masalah. Ya, ini handphone nih, makanya handphone ditahan. Ya, handphone ditahan di pusat, di ILC, di kantor hanya boleh pakai hari Jumat. Itu pun izin kalau penting. Nggak penting nggak boleh. Ya, misal ya, terus beberapa spot-spot dibatasi, menghafal tertentu, silahkan lihat pemandangan, tapi pemandangan apa yang bisa dilihat, yang kira-kira mengganggu kita batasi dan sebagainya. Ya, karena itu ketika Anda nanti menghafal, hal-hal yang bisa mengganggu menghafal itu di rumah ditepikan dulu, termasuk saat mengatur waktu. Misal, waktunya menghafal, ya menghafal, konsisten. Ya, tepikan yang lain yang bisa mengganggu. Handphone simpan dulu, ya, bacaan-bacaan lain simpan dulu, kondisi yang lain simpan dulu. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi kalau kita memang berniat untuk ibadah, pengondisiannya harus maksimal. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Setelah kita paham ini, ikhtiarnya apa? Ikhtiar hafalannya. Nah, di sini sudah ada bocorannya langsung.
Ya Allah tuh, Allahu Akbar, saking sayangnya kepada kita itu. Bisa saja kita langsung diberikan, langsung hafal. Tapi kan fitrah kemanusiaannya hilang. Hikmah penciptaan kita untuk mengoptimalkan semua anugerah yang telah Allah tanamkan pada kita, ya potensi pintar, kecerdasan, itu nggak akan nampak. Dan hilang kemudian hikmah penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Ya, karena itu, semua harus stimulus. Tapi saking sayangnya Allah kepada kita, semua dikasih jalan. Ya, makanya saya bingung tuh. Kalau ada orang masih maksiat juga, bingung saya. Kan semua jalan kebaikan tuh diberikan. Jadi soleh itu dikasih titian ini begini, gini. Sampai orang salah langkah pun dikasih taubat sampai balik lagi. Dan itu dikasih sampai 5 tahapan. Salah adalah afu, mengandung dosa ada ghafir, dosa agak banyak ghafar, makin banyak ghafur, banyak tak terbilang rahim. Ya, al-afu, ghafir, ghafar, ghafur, rahim. Sampai ke rahim. Ya, sampai yang israf. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Quran surah 39 ayat 53. Katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang udah bergelimang dosa israf. Israf itu udah berlebihan lah. Ya, kalau orang satu nipu, satu korupsi, yang ini kalau nggak ada kejahatan belum dikerjakan rasanya nggak enak, gatal, nggak tenang. Terus tiba-tiba ada getaran di jiwanya untuk kembali, mau tobat. Kata Allah, jangan putus asa ya rahmatku. Sifat rahimnya turun. Masih dikasih jalan. Oke, saya bingung kalau ada orang masih maksiat, saya tuh bingung. Apa yang membuatnya terhalang untuk kembali kepada Allah? Ya, sama persis ini juga. Kenapa masih bilang susah? Ya, kenapa masih enggan itu? Sampai ke titik kita diberikan yang termudah pun, seharusnya kan kita termotivasi. Ya, cuma nanti ada proses-proses tertentu yang memang ada penyesuaian di dalamnya. Ya, yang termasuk pengaruh-pengaruh setan dan lingkungan. Ya. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisan dihi. Demikian seterusnya juga pengaruh setan dan lingkungannya. Nanti kita akan atasi itu. Poinnya ke sini, ikhtiar hafalan ini, kembalikan dulu ke sini teman-teman sekalian. Nah, walaqad yassarnal qur'ana lidzikr. Ya, 4 kali disebutkan. Dan sungguh kami tegaskan kata Allah, kami jamin akan dimudahkan Al-Quran itu semudah-mudahnya. Jadi ada sahlun, ada yusrun, itu beda. Ya, dan di Quran selalu disebutkan yusrun. Sahlun itu mudah, tapi kemudahannya relatif. Ya, seperti gini, bahasa Arab mudah tidak? Anda katakan susah, tidak. Anak-anak di Arab usia 4-5 tahun gampang sekali. Sahabat, lugha Arabiyah sahlah jiddan, nastati' natakallam lugha Arabiyah. Mereka karena orang Arab. Jadi Allah ala Arabiyah sahlah lil Arab, ya, walakin ya ala khilafi dzalika lil ajam. Jadi bahasa Arab mudah untuk orang Arab, tapi belum tentu bisa mudah bagi non Arab. Misal, nah itu namanya sahlah, itu relatif. Tapi kalau sudah yusrun itu semua mendapatkan kemudahannya. Ya, kayak ngangkat sedotan misalnya, angkat sedotan mau bayi mau siapapun itu yusrun, ya, mudah, gampang. Lawannya ya sahlan ada sa'bah dan usrun. Ya, kalau sa'bah itu relatif, kalau usrun itu sulit, semua orang mengatakan sulit. Dan di Quran yang dipertemukan yusrun dengan usrun. Inna ma'al usri yusra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Seakan Allah ingin mengatakan sesulit apapun, sesulit-sulitnya situasi yang dihadapi, yakinkan pada diri kita, pasti ada solusinya. Ini mudah. Ini secara psikologis memberikan satu dorongan kepada kita. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, kata Quran langsung katakan pada jiwa Anda, pasti selesai, mudah, ada solusinya, Allah yang jamin. Termasuk menghafal Quran, menggunakan kata yusrun. Ini mudah, bisa. Ya, ini anak-anak aja bisa, masa saya yang pernah jadi anak-anak gak bisa? Anak-anak aja bisa, masa Anda yang pernah jadi anak-anak gak bisa? Ya, Allah tunjukkan semua. Kata orang gak bisa lihat, tapi bisa hafal Quran. Ya, kata orang gak bisa dengar, tapi bisa hafal Quran. Yang tua bisa, yang muda bisa, yang kecil bisa. Ya, bahkan yang baru bisa bicara sudah keluar Quran karena diperdengarkan Quran ini baru bisa bicara Quran. Bisa kebayang nggak? Ya, jadi ada anak yang baru bisa bicara, ada mama, papa, buya, umi, abi. Ini begitu bicara alif lam mim. Keluarnya udah Quran. Ini menunjukkan begitu mudahnya. Ya, cuma untuk siapa itu? Kalau Anda ingin mendapatkan semua kemudahan itu, sekali lagi bukan sekadar mudah ya, tapi benar. Kadang-kadang ada yang mudah hafal, tapi karena caranya tidak benar, maka tidak menjadi pedoman dalam kehidupan.
Yang benar itu lidzikri. Ini syaratnya, lidzikr. Fahal min muddakir. Lidzikri. Zikrun, sekali lagi teman-teman sekalian, bukan sekedar ingat, hafal. Tapi hafalan, ingatan yang menjadikan kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhtiarnya kata zikrun itu di Al-Qur'an seringkali ditunjukkan dengan proses ibadah supaya kita terhubung dengan Allah. Lihat korelasinya. Saya beri contoh begini, salat itu disebut dengan zikir. Di semua aktivitas yang menjadikan kita ingat kepada Allah disebut zikir. Salat disebut zikir. Ya, Quran surah ke-20 Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sungguh hanya akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah, tidak ada yang lain. Sembah saya. Ya, ini statement ini cuma ada di Al-Quran. Silahkan cek di kitab manapun. Cuma ada di Al-Quran yang tegas mengatakan saya Allah, sembah saya. Karena fitrah ketuhanan akan pede mengatakan saya Tuhan. Jadi kalau bukan Tuhan, mustahil hatinya bisa berkata saya Tuhan. Karena itu silahkan temukan di kitab manapun, tidak akan ada statement saya Tuhan, sembah saya. Nggak akan temukan. Kecuali hanya Allah sendiri, Tuhan yang hak yang mengatakan itu. Nah, bagaimana cara menyembahnya? Perhatikan baik-baik. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Jadi salat bagian dari zikir. Kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir. Ya, al-asmaul husna, zikir. Ya, Quran surah ke-4 misalnya, An-Nisa. Ya, teman-teman sekalian, ayat 103. Ya, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka berzikirlah kepada Allah. Ya, qiyama wa qu'uda wa 'ala junubikum. Baik berdiri ataupun dalam keadaan Anda duduk, ya, atau sedang berbaring. Ya, mau sedang buru-buru, mau santai, mau sedang ada persoalan, ya, atau misalnya sedang nggak bisa berdiri sambil berbaring. Ya, zikir. Makanya pasca sholat kita berzikir kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma antas salam, demikian seterusnya. Doa itu zikir. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan berdoa, berzikir kepada Allah. Doa disebut zikir. Ya, dengan sekhusyuk hatimu memohon dengan penuh ketulusan. Ya, itu zikir, doa disebut zikir, doa, zikir, ya, mohon maaf tadi, ya, kalimat thayyibah, zikir, salat, zikir, bahkan salat disebutkan dengan ibadah, fa'budni, ibadahlah kepadaku, sembahlah aku, ya, infak, zikir, itu zikir semua. Jadi ternyata, saya sempat riset itu, ada korelasi yang sangat dalam antara ibadah-ibadah praktikal ini dengan kemudahan menghafal Quran. Itu yang saya istilahkan ikhtiar. Untuk menjemput isyarat hafalan tadi. Ada isyaratnya kan? Isyaratnya suruh zikir kan? Prakteknya apa untuk zikir? Ikhtiarnya cari amalan-amalan praktis. Amalan-amalan praktis dalam bentuk zikir tadi, sholat. Karena itu kalau Anda ya ingin jadi ahli Quran yang dimudahkan, benar hafalannya, jaga sholatnya. Dan karena ini spesial itu berarti ikhtiarnya mesti spesial juga. Jadi kalau orang biasa yang cuma baca mungkin jaga 5 waktu, tambah rawatib. Anda yang pengen luar biasa, tambah sunahnya di luar itu. Dengan yang istimewa lagi, tahajud, bangun. Ya, karena itu nanti kalau kita sudah praktek di DSTWA, ada kurikulum yang sifatnya ditekankan. Hukum fikihnya tetap sunnah. Tapi di STWA akan ditekankan. Bangun, masuk, dan dicek itu. Ya, kita ambil contoh misalnya, tahajud, nanti kita akan maksimalkan. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu, semacam misalnya kayak ustadz, pak ulama tertentu yang memang dalam fikih nanti ada prioritasnya. Ya, ada prioritas ketika misalnya menyelesaikan persoalan dengan tahajud, kepentingan sosial dengan kepentingan individual, disatukan mana yang didahulukan. Nah, ini ada beda fikih aulawiyahnya, prioritasnya. Tapi untuk pemula kita untuk menghafal, tahajud itu nggak tinggal. Karena itu indah ya, perhatikan baik-baik. Ketika jaminan hafalan Quran disebutkan menggunakan mudah, kalimatnya diksinya dipilih dengan kalimat indah. Walaqad yassarna, menggunakan yassar. Walaqad yassarna. Ya, dan sungguh kami telah jamin pastikan akan memudahkan. Al-Quran itu dihafalkan. Sekarang lihat baik-baik. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menunaikan tahajud melalui penunaian Nabi Muhammad SAW, dan sifatnya untuk Nabi Muhammad itu wajib untuk kita sunnah. Perhatikan baik-baik. Kalimatnya disampaikan dengan penuh korelasi dengan kata-kata ini. Buka surah Al-Muzammil. Ya, ayat yang ke-20. Ketika Allah katakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Saat tahajud itu faqra'u, maka bacalah ma tayassara.
apa yang telah mudah, yang telah engkau hafalkan. Lihat sini. Jadi dikorelasikan antara tahajud dengan hafalan, itu dikorelasikan. Menghafalkannya yasarna, prakteknya tayassara. Jadi ternyata menunaikan tahajud itu menambah kualitas dan kuantitas sholat kita. Itu punya korelasi positif dengan peningkatan hafalan Quran kita. Karena itu, ikhtiar untuk memudahkan hafalan ini, sebelum kita menghafal, kenali dulu. Tambah dulu ibadah-ibadah sunnah kita, khususnya bangun malam tahajud. Duhanya, tingkatkan rawatibnya, tambah doanya. Allahumma ja'alni min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Qur'an, jadikan Qur'an sahabat kami di dunia, syafaat kami di akhirat ya rabbal alamin. Ya Allah, kami ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ringankan ya Allah keadaan kami untuk menghafal Quran. Ya Allah, jadikan ya Allah saat menjelang wafat kami ya Allah Quran keluar di lisan kami dengan kalimat tauhid diiringi dengan bacaan-bacaan Quran. Ya Masya Allah, ya Allah wafatkan ya Allah saat sedang saya bersama Al-Quran, sedang ibadah. Itu Allahu Akbar. Minta doa, zikirnya, kan doanya banyak dari Nabi, banyak ada zikir-zikirnya juga ada, kan? Isi dulu. Nah, ini yang harus dilakukan. Ini harus dilakukan. Jadi kalau kita ingin dimudahkan dan kemudahan itu menjadi pedoman untuk mengamalkan isi Al-Quran, maka yang harus dilakukan bukan langsung menghafal, tapi berlatih dulu untuk memaksimalkan ini sehingga jadi kepribadian, jadi karakter. Nanti kalau nggak percaya, silahkan cek. Ketika semua ini sudah terbiasa kita kerjakan, ada percepatan dan perbedaan. Percepatan untuk menghafal dan perbedaan hafalan itu untuk membimbing kita dalam kehidupan. Karena lain. Bahkan belum hafal ayatnya sudah berubah perilaku kita. Jadi lebih enak, lebih tenang, lebih damai, lebih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Karena fungsi Quran furqan. Ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika Anda jadi pengusaha sudah bisa bedain, oh ini yang nggak boleh, ini yang haram, ini yang halal, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Jadi Allahu Akbar, indah sekali, enak. Dan tidak ada yang lebih indah ketika sudah sampai ke situ. Nah, kesimpulannya kita ingin korelasikan. Jadi kita harus mengenal dulu karakteristik Al-Quran. Ketika akan menghafal, kita yakinkan diri kita bahwa hafalan ini akan mudah. Ya. Kedua, kemudahan ini dijaminkan oleh Allah pada hamba-hambanya yang mau meniatkan Al-Quran untuk ibadah. Siapkan. Dan isyarat ibadah ini diterjemahkan dalam bentuk praktek ikhtiarnya. Apa ikhtiarnya? Tingkatkan semua amal soleh kita yang mungkin dikerjakan dalam konteks zikir. Jadi mulai hari ini ada kurikulum, nanti saya sampaikan ke admin. Saya tidak akan berikan sebelum saya uraikan dulu. Jadi saya uraikan dulu, baru kemudian nanti admin akan menerjemahkan ini dalam bentuk pengingat kepada Anda. Nanti kita mungkin kan sudah ada tuh nomornya di kita semua kan. Mohon izin nanti kalau tiba-tiba ada diingatkan, akhi tahajud, ya. Para peserta sekalian, nah kalau para peserta sekalian, ikhwah sekalian, kalau ikhwah itu sudah laki-laki perempuan. Ikhwan untuk laki-laki, akhwat untuk perempuan. Ya, jadi kalau nanti ada dari admin, ikhwah untuk semua, laki-laki perempuan bangun misalnya. Ya, dicek ya kalimatnya. Kalau ada ukhti, itu curiga tuh, saya cek siapa tuh adminnya tuh. Atau akhi misalnya, nah itu saya cek tuh. Ya, pokoknya awas tuh ya, hati-hati tuh adminnya. Ya, ikhwah atau ikhwah, akhwat bangun. Tahajud misalnya, ya, nah itu pengingat supaya bangun. Insya Allah teman-teman sekalian, nanti kita akan berikan dorongan dalam sepekan ini. Saya belum akan sampaikan untuk metode menghafal. Ya, kita akan maksimalkan ini dulu. Ya, sepekan cek dulu ya. Kita berikan kurikulumnya. Besok nanti insya Allah akan disampaikan kepada teman-teman sekalian dari admin. Sholat apa saja yang nanti kita bisa maksimalkan. Nanti menunya kita sampaikan. Supaya jelas, supaya Anda nggak bertanya-tanya lagi sholat apa saja gitu ya. Nanti kita akan berlatih dulu sholat-sholat tertentu yang sifatnya sangat bisa terkait berkelindan langsung dengan hafalan. Ya, ini ada sholat A, sholat B, kalau malam apa, kalau siang apa. Nah ini saya minta dibiasakan dulu sama sepekan. Ya, dibiasakan selama sepekan. Jadi kita maksimalkan itu. Kemudian nanti doa juga ya, doa-doanya nanti kita bisa seragamkan. Ya, nanti saya coba tuliskan, teman-teman nanti dikirimkan. Teman-teman yang sudah terdaftar di STUAH nanti akan ada dari admin langsung ya. Tolong dengan admin punya hubungan yang baik ya. Ya, jadi maksudnya kalau di kontak Anda juga bisa membalas dengan mudah, dengan cepat. Ikuti petunjuknya. Ya, karena kebanyakan orang keliru itu tidak mengikuti petunjuk. Sama kayak anak-anak sekolah jawab soal ujian. Kan petunjuknya mengatakan jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Dijawab salah, kan jadi keliru kan. Jadi, tapi untuk menjawab dengan benar itu perlu ada teknisnya kan.
ada caranya gitu. Nanti teman-teman ikuti. Ini saya lihat Ustadz, ini tolong dong ID-nya. Ya, Anda Joni cek dulu, kan sudah dikasih kodenya di situ ID-nya. Ya, cek ID-nya apa, masukin dulu ke situ, upgrade lagi. Ya, jadi ada koneksi di situ. Sama-sama ya. Baik, teman-teman seperti itu. Jadi nanti kita akan sampaikan menu untuk sepekan berlatih. Tolong mohon sangat, yang bisa menentukan ya Anda sendiri. Saya hanya bisa menyampaikan. Ya, ma uridu illa in uridu illa al-islah mastata'at. Saya hanya ingin menyampaikan yang bisa saya maksimalkan dari segi kebaikan. Tapi yang menentukan ya Anda sendiri. Ya, ini saya nggak bisa kontrol apakah Anda tahajud atau tidak, enggak. Hubungan Anda dengan Allah. Saya dengan Allah, kita dengan Allah. Jadi kita yang pacu untuk mendekat kepada Allah, nanti perubahan akan terjadi. Ya, karena itu nanti sekali lagi sepekan ini coba maksimalkan itu dulu. Latih. Ini saya kasih bocoran dari sekarang ya. Semua materi yang saya sampaikan itu nanti akan terkait berkelindan dengan yang selanjutnya. Termasuk percepatan-percepatan. Jadi kalau Anda benar sepekan ini dan menjadi kebiasaan, itu akan membantu pada percepatan. Karena nanti materi percepatan termasuk di karantina, ada nanti waktu-waktu spesifik yang memang terkait dengan materi-materi kita. Ya, ada yang dilakukan saat tahajud, pasca tahajud, di waktu sahar, setelah sahar, atau apa yang dilakukan, waktunya kapan, menghafalnya kapan, murojaah kapan, itu ada. Jadi kalau dari awal ini Anda sudah nggak serius, ya, nggak maksimal, niatnya berkurang, motivasinya lemah, maka kesananya tidak mudah, karena harus 2 kali lipat menghadirkan motivasi lagi. Ya. Dari sekarang sekali lagi saya persingkat, nanti akan disampaikan menu sholat, menu zikir, kemudian satu lagi adalah doa. 3, latih selama sepekan. Insya Allah berjumpa lagi pekan depan dengan saya lagi. Ya, mohon tidak bosan ya. Nanti ketemu saya dulu. Nanti setelah praktek mungkin ada syekh-syekh atau ustaz yang lain nanti akan bergabung. Tapi boleh jadi sebulan ini mungkin pertemuannya akan dengan saya. Ya, jadi membangun kebiasaan dulu mengenal ini Quran. Nanti pekan depan kita akan masuk pada materi baru, nanti akan disampaikan ya, membentuk metode hafalan. Jadi kalau sekarang mengenal karakteristik Al-Quran, nanti ke depan membentuk metode hafalan. Jadi metode yang paling memudahkan seperti apa ya, kemudian adaptasinya bagaimana, yang akan kita pelajari adaptasinya dulu, baru masuk ke metode, setelah itu baru kita mulai menghafal. Nanti pendampingannya metode tajwid, tahsin, dan turunan-turunannya. Ya, saya kira ini yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Tidak banyak yang kita uraikan, yang penting sudah paham urutannya. Saya berkenan izin untuk mengingatkan sekali lagi, khusus bagi teman-teman yang terhubung di Zoom, mohon diikuti petunjuk-petunjuk admin. Kalau ada yang belum jelas, tanyakan ke admin ya, yang sudah terdaftar, supaya nanti bisa terkoneksikan dengan baik. Kemudian yang kedua, ini juga yang penting bagi teman-teman yang di YouTube ya, yang di YouTube yang belum terdaftar, sering kali bertanya, silahkan terbuka, silahkan teman-teman bisa mendaftar, hubungi adminnya. Setelah itu tanyakan beberapa hal yang penting untuk ditanyakan, dan semaksimal mungkin kita berusaha untuk membantu apa yang bisa kita lakukan. Kemudian bagi yang di luar negeri yang sudah bertanya ya, datang, kita akan selesaikan ya prosesnya, formulasinya dalam waktu dekat ini, sehingga teman-teman bisa segera bergabung dengan kami. Karena yang kami pikirkan ini paket bisa sampai atau tidak ya. Tapi kalau belum sampai, nanti kita coba formulasikan dalam bentuk digitalnya seperti yang pernah kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau sudah sampai mudah terkoneksinya, supaya punya keseragaman. Dan kalau saya tunjukkan, buka yang lembar sekian, ke halaman sekian. Karena nanti kalau sudah masuk metode, apalagi untuk hafalan dan pengecekan murojaah, kalau sudah nomor, nah itu nanti kita sudah pakai nomor ya, di akhir nanti, tingkat yang paling akhir. Ya, 20 ya, kadul barqu yakhtafu absarahum ya, 25, 40, 60, 80 ya, 20 Al-Baqarah, 20 Ali Imran, 20 An-Nisa ya, dan seterusnya misalnya kan. Terus nanti seperti itu yang akan kita di akhir mungkin bukan sekarang, nanti mungkin masih berapa lama ke depan, tapi nanti kita akan praktek contohkan. Kalau udah masuk juz pertama, kita kasih contoh juz pertama seperti apa sampai dengan ke ujungnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu untuk hari ini. Kemudian sebelum saya sapa terakhir teman-teman sekalian, saya ingin tegaskan sedikit ya, untuk aplikasi, sekaligus saya ingin meluncurkan yang kemarin di Aqsa sudah kami sampaikan soft launchingnya, bahwa teman-teman sekalian kita ada aplikasi. Teman-teman yang sudah terdaftar, mohon izin saya coba buka dulu. Nah, teman-teman yang sudah terhubung ke internet, ke Play Store ya, di Play Store
Anda bisa masuk ke Play Store, kemudian cari UAH Corner ya, UAH Corner. Nah, teman-teman yang di Zoom atau yang YouTube juga, ini ada nomor 1 di atas tuh ya, yang warna merah. Ini ada UAH Corner. Yang belum terinstall, diinstal dulu ya. Diinstal dulu. Yang sudah ada dulu Quantum Akhir Store, tinggal diupdate saja. Ini kami integrasikan kepada UAH Corner. Nanti di sini, teman-teman sekalian, di sini kita ada menu-menu untuk memudahkan aktivitas kita. Jadi dari atas ini ya sudah ada fitur-fitur tertentu, ada waktu sholat ya, ini ada tambahan, ada pulsa listrik, ada donasi macam, ini tambahan saja ya. Kemudian ke bawahnya ini ada program-program kita, nanti saya perjelas di waktu yang lain. Nanti ada info terbaru, di bawahnya ada produk ini, nanti besok akan diisi, itu gratis ya, produk ini gratis. Jadi nanti ada paket ya, paket-paket buku apa. Nanti besok ada paket good looking juga yang nanti teman-teman bisa dapatkan. Nanti ini ada buku-buku, ada macam-macam. Insya Allah kita akan tampilkan. Ya sepanjang sepekan ini kita gratiskan. Nah ini nanti kalaupun nanti ada produk-produk ke depan, saya tidak mengambil sedikit pun. Kalaupun nanti ada teman-teman yang menyimpan, karena ini sistemnya nanti akan seperti Shopee, ya, akan seperti juga yang lain. Jadi teman-teman yang punya produk di STUAH, di teman-teman, mereka nanti bisa tampilkan di sini. Boleh kita saling bantu. Hasilnya, kalaupun ada profit, kita akan bantukan kembali, ya, untuk teman-teman yang membutuhkan, ya, untuk sekolah, untuk fakir, untuk miskin, untuk pesantren, untuk macam-macam. Jadi nanti kita akan share kembali dengan program namanya UAH Care, ya. Nanti kita sampaikan. Jadi ini jembatan untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program kita. Yang kedua juga, ini jadi jembatan untuk bisa memudahkan mengakses informasi-informasi terkait dengan program-program yang akan kita bahas. Jadi nanti kalau tanya-tanya lagi, tidak harus datang ke Bekasi. Ini ada PKU nanti, ada Quantum Akhir Institute dan sebagainya. Di bawah, di produk, besok nanti akan diisi beberapa yang memudahkan. Termasuk UAH Note. Tadi kalau teman-teman mau nyatat, mau apa, besok nanti akan ditampilkan di situ. Nah, jadi kalau nanti ada, Anda tinggal klik saja, masuk, dan itu gratis, ya. Tidak ada biaya, kecuali untuk kirimnya saja. Untuk kirimnya, kalaupun ada pengiriman. Saya kira itu untuk hari ini. Materi malam ini semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan keikhlasan. Ya, bagi teman-teman yang telah terhubung dari Sabang sampai dengan Merauke. Sebagai informasi, alhamdulillah tadi disampaikan di STUAH ini terhubung dengan kita dari seluruh provinsi. Sudah lihat tadi ya, dari mulai ada Aceh, Papua, Maluku, Kalimantan, Bali, Riau, NTB yang sekarang sudah terhubung ya. Saya lihat di daftarnya lengkap semua 34 provinsi, alhamdulillah. Di negara-negara juga nanti segera berhubung dengan kita di luar Indonesia. Ada yang dari Amerika, dari New Zealand, dari Jepang, dari Korea, ya, beberapa negara sudah bersiap untuk berhubung dengan kita, termasuk juga Malaysia, negara tetangga, Brunei Darussalam. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa segera selesaikan aplikasinya sehingga memudahkan interaksi untuk kita semuanya. Saya kira itu teman-teman bisa ditampilkan yang Zoom-nya. Assalamualaikum. Jazakumullah khair. Saya berbahagia bisa melihat dari Papua, Masya Allah. Mohon berikan kesempatan yang dari Papua. Mohon berikan kesempatan dari Papua. Yang dari Papua, silakan. Boleh diaktifkan yang dari Papua? Assalamualaikum. Siapa namanya? Masya Allah. Saya Muhammad Salmas, Ustaz. Muhammad? Papua Barat. Papua Barat. Muhammad siapa Pak? Muhammad Salmas. Salmas. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Ya, surah ketiga ayat 144, surah ke-33 ayat ke-40, kemudian surah ke-47 ayat yang kedua, dan surah ke-48 ayat ke-29. Ya, Muhammad itu artinya orang yang punya hubungan baik secara sosial, ya, gemar berbagi, sifatnya tawadhu, baik, ya, sifat yang terkait dengan sifat ibadah vertikal itu disebut Ahmad. Itu hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran, surah 61 ayat yang ke-6. Sampai paket hafalan, paket belajarnya sudah sampai di Sudah sampai ya Pak ya? Sudah 2 kali setoran saya. Masya Allah. Bapak kirim ke sana berapa biayanya? Ya, suaranya belum sampai Pak ke saya.
Bisa di-unmute dulu? Belum terdengar? Ya. 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 Totalnya 1.000.000 berapa? 350 apa? 1.250. Pokoknya ongkos kirimnya sekitar 750 dari. Masya Allah. Jadi ini paketnya 500 ya. Ongkos kirimnya 700. Ongkos kirimnya lebih mahal. Iya mahal. Baik. Bapak sampaikan ke admin nomor rekeningnya. Besok saya ganti 1.500.000. Jazakallah khair. Baik, ya. Saya sangat bahagia. Sudah sampai Papua. Semangat terus Pak ya. Semangat terus. Allah, doakan Ustaz. Insya Allah. Bapak doakan saya. Mudah-mudahan bisa memotivasi keluarga semua. Jazakumullah khair. Salam untuk keluarga dan saya mencintai Bapak dan keluarga Salam Allah warahmatullah. Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Ada lagi yang dari jauh? Yang mana lagi? Aceh, ada bersama kami dari Aceh? Dari Aceh? Silakan dari Aceh. Assalamualaikum. Siapa? Baik. Dengan siapa ini, Mas? Wah, ini semua bersautan ya. bisa di ya, apa namanya? Di mute dulu ya. Baik. Saya sapa dulu yang dari Aceh yang hadir bersama kami saat ini. Admin bisa diberitahu kurang jelas saya namanya siapa? Ya, Mas Muhammad Fikri Raisandi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Ustaz bisa ikut ini Ustaz. Sebenarnya dari dulu pengen ikut Taisirin Ustaz. Belum ada uangnya Ustaz. Masya Allah. Sekarang baru kesampaian Ustaz. Alhamdulillah. Anda di Acehnya di mana? Di Biren Ustaz. Biren. Profesinya apa? Saya alhamdulillah nih bekerja di kantor pajak Biren Ustaz. Baru lulus kemarin Ustaz. Alhamdulillah. Baru lulus. Alhamdulillah. Baik. Sampainya berapa lama paketnya ke sana? 2 minggu lebih Ustaz. Kemarin ada bermasalah juga tadi disampaikan adminnya. Tapi alhamdulillah paketnya nyampe juga Ustaz. Nyampe. Berapa biayanya Anda kirim sampai sana? Iya sekitar 500.000 Ustaz. 500.000 biaya kirimnya. Dengan paketnya total keluar uang berapa? 1 juta Ustaz. Juta. Ya sudah, besok saya ganti ya. Anda sampaikan ke adminnya. Nanti tolong Mas ya, yang dari Biren ini ya, kita ganti. Sampaikan nomor rekeningnya dengan Bapak yang dari Aceh tadi, Pak Muhammad. Ya, saya sampaikan tetap semangat ya, Mas Fikri. Jadi ahli Quran yang baik. Kemudian ajak keluarganya, jangan menghafal sendirian. Ya, bersama-sama dengan keluarga. Sudah menikah? Belum Ustaz. Belum. Tahun depan Ustaz. Insya Allah. Mudah-mudahan belum kiamat tahun depan ya. Insya Allah. Baik, satu lagi siapa? Yang terima kasih, jazakallah khair. Baik, satu lagi barangkali. Sabang Merauke sudah, yang tengah-tengah. Sulawesi Kalimantan. Itu ada anak adik kita tuh yang mengangkat tangan, siapa itu? Baik, ya. Dari Kalimantan ya. Nah, siap. Mas Faiz. Adinda Faiz, silakan. Assalamualaikum. Coba di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Dinda? Faiz Siddiq Ustaz. Faiz Siddiq. Baik. Apa artinya Faiz? Saya cuma taunya Siddiq itu. Oh, Siddiq jujur, benar ya, membenarkan hukum Allah dan mengamalkannya. Siddiq. Faiz itu beruntung, sukses. Ya, turunannya disebutkan 29 kali dalam Al-Qur'an. Ada Fauz, Faiz, Faizah, Fauzi, Fauzan. Baik, dari mana Faiz? Dari Kalimantan, dari Kota Tapin. Kota Pin, Kalimantan. Banjarmasin. Berapa usianya? 10 tahun ini sudah Ustaz. Tahun ini 10, alhamdulillah. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 5 Kelas 5. sekolah dasar. Sekolah dasar. Mau jadi apa cita-citanya? Madrasah. Madrasah. Baik. Jadi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Kalau sudah hafal Quran mau jadi apa?
Mau jadi arsitek. Arsitek, insya Allah arsitek yang hafal Quran ya. Baik, berapa lama paketnya sudah sampai belum ke Kalimantan? Oh, udah lama Ustaz. Udah lama sampai. Baik, Sidik dapatnya pakai uang tabungan atau dibelikan ayah ibu? Pakai uang tabungan sendiri Ustaz. Uang tabungan, Masya Allah. Berapa keluar uangnya? 1 jutaan Ustaz. 1 juta, ya sudah. Tabungannya diisi lagi ya, Ustadz ganti 5 juta ya. Ya, simpan lagi, Jazakallahu khairan, tabung Ustaz. lagi buat pakai sekolah. Insya Allah itu yang paling halal untuk sekolah. Ya, mudah-mudahan bisa mempercepat hafalannya. Semangat ya, Amin. Sidik ya, bahagiakan orang tuanya dan tolong Ustadz minta doakan Ustadz dalam sholat ya, supaya Allah ampuni Amin. dosa-dosa Ustadz dan keluarga. Baik. Siap Ustaz. Terima kasih Sidik. Baik. Baik, ikhwas sekalian, saudara-saudariku, ikhwan akhwat yang terhubung, kita akan terhubung kembali di pekan depan untuk hari ini. Sekaligus nanti kalau ada sesi tanya jawab bisa disampaikan karena waktu kita terbatas. Tetap semangat untuk semuanya, ya. Dan jangan dipikirkan yang lain-lain kecuali untuk ibadah, ya. Ya, itu bagian-bagian tertentu yang kita bisa dapatkan hari ini adalah apa yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Saya mohon maaf untuk seluruhnya. Mudah-mudahan selalu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya dan semoga diringankan seluruh beban kehidupan kita dan berpikirlah selalu yang positif supaya Allah pun memberikan jalan-jalan kemudahan untuk kita semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ya Allah li hifdzi kitabikal karim. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah wa la tu'assir 'alaina ya arhamar rahimin. Wa barik lana fi hifdzina ya rabbal alamin wa barik lana fi a'malina ya arhamar rahimin wa tawaffana muslimin ka ahli al-Qur'an ya Allah husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Saya mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita lalui bersama materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Terima kasih banyak Ustadz, jazakallah khair. Baik teman-teman sekalian, mari kita sama-sama berdoa untuk istiqomah di jalan yang semoga Allah Subhanahu wa taala beri ridho di dalamnya. Bagi peserta yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz, mohon untuk komunikasi dengan tim administrasi. Sebentar lagi akan saya sampaikan nomornya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa teman-teman peserta yang tergabungnya baru melalui YouTube. Semoga lain kali kita bisa berjumpa di Zoom. Silahkan download aplikasinya. Jika semisal belum bisa mendapati aplikasinya lewat handphone atau smartphone, bisa coba atau terhubung melalui laptop atau desktop dimanapun yang bisa dimudahkan. Baik, teman-teman sekalian, akan saya sampaikan nomor handphone admin khususnya bagi peserta bagi yang pertanyaan, terutama pada 3 orang yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz atas nama Bapak Muhammad Sanmas dari Papua dan Muhammad Fikri dari Aceh Biren dan Mas Muhammad Faiz Siddiq dari Kalimantan Selatan. Mohon menghubungi nomor yang di 0821 2563 7746. Sekali lagi di 0821 2563 7746. Sebagai alternatif, Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di syiarquran2@gmail.com. Mohon izin saya ejakan di Sierra Yankee India Alfa Romeo Quebec Ultra Romeo Alfa Nano 2@gmail.com. Baik teman-teman sekalian, kami ingatkan untuk mendownload aplikasinya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan untuk mengikuti sesi ini. Senantiasa pantau seluruh channel komunikasi, baik di Facebook, WhatsApp, email, atau SMS.
Selamat berjuang. Saya Cendekia, mewakili seluruh staf Quantum Akhir Institute. Baik, mohon izin, saya baru dapat informasi. Izinkan saya untuk menuliskan alamat emailnya. Mohon izin, Ustaz, saya hapus dulu. Bismillah. Baik, ini adalah emailnya teman-teman sekalian. Silakan untuk dihubungi. Sekalian saya tulis nomor teleponnya di 0821 25 63 7746. Baik, semoga cukup jelas terbaca informasinya. Baik. Dengan ini, teman-teman sekalian, berakhir sudah sesi kelas lanjutan STUAH dengan tema Kiat Mengenal Al-Quran. Sekali lagi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya, Cendekia, mewakili seluruh staf di Quantum Akhir Institute, mengucapkan selamat berjuang dan ingat untuk menjalani tugas yang telah diberikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.